Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini saya ngobrol santai bersama Giring, Ketua Umum PSI. Selamat pagi Giring. Selamat pagi Ibu. Hari ini kita akan ngobrol mengenai pemuda dan seni di Kota Depok. Saya mau sedikit cerita ke Bro Giring mengenai kesenian di Kota Depok. Sampai hari ini Depok belum punya gedung kesenian. Oh. Dan mudah-mudahan kalau kami terpilih, salah satu program kami adalah membangun gedung kesenian di Kota Depok. Nah, ada masukan nggak dari Bro Giring mengenai kesenian di Kota Depok? Kalau kesenian di Kota Depok, terus kita ngomongin tentang gedung kesenian, saya jadi ingat waktu di Niji sih biasanya main tuh kan di parkiran yang mall apa? Margo City ya? City, iya kan, biasanya mainnya di situ. Habis itu juga, apakah biasanya main di kampus kan, iya. di UI. Habis itu juga manggungnya juga biasanya di, memang belum ada ya. Kalau saya ingatnya memang belum ada gedung kesenian yang proper di Depok sih. Mungkin kalau menurut aku sih masukan aja kali Bu ya. Iya. Gedung kesenian itu harus bisa multifungsi sih, agar tidak hanya fokusnya ke pergelaran musik aja. Karena kan pergelaran musik palingan baru bisa jalan lagi nih setelah 2021 kayaknya. Iya kan? Karena kita tahu ada pandemi COVID-19. Jadi yang harus kita, yang Ibu, Sis aja ngomongin Sis ya? Sis aja boleh. Berasa muda saya. Yang Bro Pradi dan Sis Afifah harus pikir adalah bagaimana gedung itu multifungsi, tidak hanya untuk pergelaran musik, tetapi juga bisa buat exhibition, ya kan? Iya. Misalnya nanti ada pameran mobil, pameran UMKM dan yang lainnya. Habis itu juga kalau bisa juga menjadi pusat pertemuan anak muda. Betul. Ya kan? Itu penting. Jadi buat nonton musik bisa, buat main skateboard bisa, buat sepedaan bisa, gitu kan. Dan kalau menurut aku juga kayak di ISBSD tuh Sis. Jadi untuk kita mempermudah load in gitu ya. Misalnya untuk IO dan juga para penyelenggara bisa meng-cut budget mereka secara maksimal. Itu diusahakan bahwa gedung keseniannya itu terbuka buat mobil-mobil berat bisa masuk dan akhirnya bisa membantu untuk memasang rigging, panggung dan yang lainnya. Karena kalau mobil beratnya hanya bisa parkir di luar, terus tetap menggunakan orang yang ngangkat satu persatu, itu akan meng-cut menambah biaya. Sedangkan kalau misalnya bisa masuk ke dalam, loadingnya langsung dibikin, itu akan sangat menguntungkan buat IO dan yang lainnya. IO akhirnya mikir, udahlah kita bikin acara di Depok aja. Penontonnya rame, anak muda aja seru, udah gitu loading time-nya murah. Murah, betul. Akhirnya efeknya semua orang maunya bikin acara di Depok. Mudah-mudahan ke depannya Kota Depok bisa mewujudkan gedung kesenian yang proper, yang multifungsi, yang juga bisa disukai oleh para pemuda di Kota Depok. Bisa mewujudkan impian-impian pemuda-pemuda di Kota Depok, sehingga pemuda di Kota Depok bisa bangga dengan kotanya. Yes, mantap. Kesenian di Kota Depok itu kan banyak terpengaruhi dengan kultur Betawi ya, ya kan. Dan saya tahu juga banyak sekali stand up comedian hebat dari Depok, ya kan. Dan ini berkat karena di Depok sendiri memiliki culture yang santai, bisa bercandaan gitu kan. Nah, kira-kira visi besar dari Sis Afifah ini bagaimana caranya mengembangkan kesenian di Kota Depok? Jadi Depok ini unik ya. Kita punya banyak kesenian juga yang tidak dimiliki kota lain. Kita punya gong sibolong, mungkin pernah dengar. Jadi gongnya itu mesti ditaruhin air agar bisa berbunyi. Dan saat ini kesenian ini boleh dibilang hampir punah karena kurangnya regenerasi. Mudah-mudahan ke depannya dengan kita memiliki gedung kesenian, kita juga akan memodifikasi tarian-tarian yang ada di Kota Depok. Pemuda-pemuda di Kota Depok lebih menyukai seni, jadi lebih menghargai keseni sehingga kita ke depannya Kota Depok bisa melestarikan seni yang ada.
Kalau yang tentang tadi itu Bu, kan kita tahu bahwa di Kota Depok banyak pendatang ya. Iya, Anak-anak kuliah dari anak-anak yang masuk perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dan dampaknya juga sebenarnya sangat positif karena akhirnya multicultural itu bersatu kan. Bersatu dan saling mengisi. Terus saya tuh tahu banyak stand up comedian tuh sis Iya. dari Depok gitu. Ada plan nggak buat bagaimana membesarkan para stand up comedian di Depok gitu? Iya, jadi untuk stand up komedian di Kota Depok ini memang banyak. Dan saat ini pun saya mulai menggunakan mereka untuk kampanye. Jadi kampanye bersama mereka dan senang banget sama seperti saya hari ini bersama Bro Giring. Kami juga menggali mengenai keinginan pemuda di Kota Depok. Saya banyak mendengar. Ya mudah-mudahan dengan punya gedung, sekali lagi dengan adanya wadah. Ternyata harus ada gedung. Harus ada gedung. Dengan ada wadah, mudah-mudahan ke depannya kami bisa lebih menggali bakat dan talenta pemuda-pemuda di Kota Depok. Mantap. Sis, kita tahu lah kata-kata milenial itu kan sebuah kata-kata yang sekarang lagi diperes. Ya, Iya. pokoknya semua diomongin Semua milenial gitu kan. Dan kita tahu bahwa anak milenial ini kan ada yang suka olahraga, Betul. ada yang suka stand up comedian, ya Iya. kan? Ada yang suka Musik. musik, Betul. YouTuber, Iya. iya kan. Habis itu artis Instagram, iya kan. Atau misalnya mereka mau bikin UMKM atau bisnis usaha makanan gitu. Nah, bagaimana strategi Sis Afifa agar anak-anak milenial ini jangan sampai hanya punya mimpi, tetapi akhirnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Iya. Jadi peran pemerintah pastinya sangat penting, di mana pemerintah bisa membantu para pemuda untuk lebih mencintai seni dengan memberi fasilitas, terus juga memodifikasi seni yang ada. Jadi jangan mungkin seni-seni tarian-tarian yang lama lebih dimodifikasi sehingga para pemuda juga lebih mencintai dan mau melanjutkan kesenian yang ada di Kota Depok. Terus mungkin juga saya butuh masukan lagi nih. Sis, saya mau nanya nih Sis. Dulu sebelum jadi politisi pastikan jadi bisnis entrepreneur lah. Betul. Iya kan. Cerita dong. Awal mulanya Sis jadi entrepreneur, susahnya bagaimana dan momen jatuhnya seperti apa dan momen bangkitnya seperti apa? Saya dari kuliah sebenarnya udah senang bisnis. Dagang lah ya. Dagang lah. Jadi saya lulus kuliah pun biar bisa dagang. Oh gitu ya. Jadi bukan. Iya, jadi karena memang dari awal kalau saya bicara awal-awal saya kuliah di Pancasila, kebetulan sering di Margonda. Itu saya senang banget kalau ngelihat udah kepikiran untuk bisnis fotokopi. Buka fotokopian di Margonda. Cuma orang tua selalu marah ya. Jadi sekolah, nggak usah bisnis dulu. Jadi begitu saya kuliah alhamdulillah dapat 4 tahun selesai. Saya setelah lulus saya langsung bisnis. Bisnis pertama saya konveksi. Iya, konveksian. Jadi saya potong bahan di rumah. Saya cuma punya alat potong. Saya potong bahan di rumah. Terus saya jahitnya titip-titip di tetangga yang penjahit-penjahit di tetangga. Itu saya mulai dari 1 tahun. Tahun kedua alhamdulillah saya sudah bisa punya 40 penjahit. Wow. Ya, saya ada sewa tempat. Kita ada 40 penjahit. Terus tahun kedua ya alhamdulillah bisnisnya waktu itu kita ekspor. Wow. Mulai ekspor, terus juga setiap hari raya tuh kita bisnis saya tuh baju anak perempuan. Jadi buat iya, Idul Fitri. Betul. Jadi alhamdulillah, tapi ayah saya suka komplain dengan bisnis saya. Walaupun maju alhamdulillah. Waktu itu umur berapa Sis? Waktu itu umur masih 24. 24, Iya. tapi sudah bisa ekspor. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Canggih nih Sis. Jadi terus karena ayah saya komplain, akhirnya saya beralih ke membantu bisnis orang tua di properti. Walaupun saya sambil membantu, saya tetap buka perusahaan kontraktor. Perusahaan kontraktor bersama teman. Jadi alhamdulillah bisnisnya sampai sekarang saya udah punya properti sendiri. Wow. Iya. Jadi punya perumahan. Punya perumahan. Ada berapa perumahannya?
Kalau klaster-klaster kecil ada beberapa. Terus juga kadang saya bikin ruko, jual beli ruko. Jadi kalau saya boleh nanya nih satu pertanyaan lagi ya, Iya. melanjutkan yang tadi. Pernah jatuh? Pasti pernah jatuh. Nggak mungkin dong kita enak terus jalan terus iya. naik atas gitu. Bukan jatuh sih, alhamdulillah nggak pernah jatuh ya. Tapi ada di saat bisnis stuck. Ada di saat bisnis stuck, gimana caranya kita bertahan dengan bisnis kita. Mungkin kita nggak mikir untung lagi, cuma agar bertahan aja ini bisnis, itu pernah. Jadi saat pemerintah Kota Depok membuat aturan minimal coupling 120 meter, kita nggak bisa jualan. Saat itu saya beralih ke ruko, dan gimana caranya saya tetap bertahan di bisnis ini. Yang penting saya tidak mem-PHK karyawan, itu penting. Perusahaan saya tetap jalan, walaupun kalau bicara margin, tidak ada margin saat itu. Karena Yang buat penting surviving mode operasional, lah. iya surviving. Tapi alhamdulillah aturannya berubah, kita bisa lagi dengan coupling yang lebih kecil. Karena kalau di Depok memang untuk rumah di atas tanah 120 agak sulit jualnya. Ya kita bertahan itu sampai sekitar 3 tahun lah. Yang penting kita bisa survive, kita bisa. Dan alhamdulillah saat itu saya tidak mem-PHK satupun karyawan saya. Jadi kita tetap jalan dengan karyawan yang tetap, walaupun bonus otomatis berkurang ya mereka. Bonus berkurang. Yang penting bisa jalan. Tapi bisa jalan, alhamdulillah. Yang penting nggak di PHK kan? Betul, tidak ada PHK. Jadi kalau saya bisa dari tadi cerita dari kuliah emang udah pengennya dagang bukan kuliah gitu kan. Habis itu bikin usaha, habis itu naik, terus bisa scaling usahanya, habis itu bisa diversifikasi lagi ke usaha lain yaitu kontraktor, bikin yang lain. Saya menyimpulkan bahwa emang Sis Afifa ini adalah seorang pekerja keras ya berarti. Iya, Sis, ya. Insya Allah. Berapa, kalau saking kerja kerasnya, waktu sama suaminya berapa jam seminggu kok gitu? Karena kita usaha Bareng ya usahanya? enggak, kita usaha maksudnya tidak tergantung ya. Bisnis itu kan enaknya itu waktunya fleksibel. Oke. Iya, tapi saya selalu datang ke kantor tuh jam 7. 7 pagi. Jam 7 Masih pagi. kosong tuh ya? Iya, saya pasti sudah sampai di kantor jam 7 pagi. Terus selesai kantor tuh kita 4:30. Oke. 4:30. Jadi bisnis saya alhamdulillah saya berangkat, suami sudah berangkat. Jadi terus saya pulang pun, saya selalu pulang duluan. Jadi sebelum suami pulang saya sudah ada di rumah. Dan biasanya kita hari Minggu quality time lah bersama keluarga. Minggu quality time ya pasti Iya. dong. Anak cuma satu lagi Anak ya? cuma satu. Saking sibuk ya tuh berarti. Sis, Iya. saya tahu bahwa banyak sekali milenial Kota Depok itu punya mimpi yang besar juga kayak Sis. Betul. Pengen sukses juga dong kayak Sis. Betul. Iya. Maksud saya mereka juga pengen bikin usaha mungkin. Apalagi zaman sekarang juga usaha kan banyak jenisnya ya. Ada UMKM lah dan yang lainnya. Tipsnya dari Sis Afifah gitu. Kan Sis Afifah udah membuktikan nih, saya lahir besar Kota Depok dan berhasil gitu. Dan untuk apalagi juga perempuan-perempuan Kota Depok yang menginginkan seperti Sis, Iya. ada tips-tips gak? Tips itu pertama yang kita jual harus unik. Harus unik, harus beda. Karena kita bisnis pertama ya. Tapi kalau kita ambil bisnis yang sama dengan orang lain, berarti kita harus punya harga yang lebih murah dari yang ada. Itu tipsnya. Sehingga di awal pasti harga kita mesti lebih bersaing dengan yang lain. Mudah-mudahan sih kalau saya terpilih, saya itu banyak ngobrol dengan Ibu Rismawati. Ibu Risma wali kota di Surabaya. Ibu Risma itu memberikan akses ke para UMKM sehingga para UMKM mendapatkan barang dengan harga yang murah. Sehingga UMKM di Surabaya bisa bersaing. Jadi bukan pendanaan aja, Iya, tetapi bukan pendanaan, memberikan raw akses. materialnya murah. Betul, Oke. betul. Itu penting. Karena apalagi kalau para milenial ingin berusaha dengan bisnis baru, pertama itu harga penting. Harga mesti bersaing, mutu juga mesti bersaing. Dan kalau ini sudah bisa dilakukan, mutunya bagus, harga bersaing, insya Allah penjualan pasti. Bener ya, make sense dulu. Iya, pasti penjualan akan lebih mudah. Karena waktu awal saya bisnis konveksi,
saya buat konveksi itu rapih, walaupun barang saya masuknya ke Tanah Abang, tapi saya punya karyawan untuk buang benang. Jadi barang saya seperti barang untuk di pasar raya, tapi saya masuk ke Tanah Abang. Itu saya alhamdulillah nggak perlu pemasaran. Justru mereka yang telepon-telepon untuk minta barang. Karena kualitasnya bagus Iya, ya. karena kualitas bagus, harga bersaing. Nah, itu yang penting. Jadi syaratnya bisnis itu, harga bagus, barang bersaing. Mudah-mudahan bisa lancar. Sis, kita kan di PSI yakin ya, Sis bakal terpilih dan juga menjadi wakil wali kota. Amin, amin. Sedangkan Sis akan menjabat di saat yang sangat-sangat berat, yaitu pandemi COVID-19. Gitu. Ya kan? Di saat semua orang banyak sekali yang kena PHK. Betul. Habis itu juga banyak sekali anak muda yang bingung, karena mereka juga pasti pengen melakukan sesuatu tapi gak bisa gitu. Kira-kira di hari pertama setelah Sis dilantik, untuk warga Kota Depok dapat melewati pandemi COVID-19, apalagi para pengusaha-pengusaha muda ini dapat melewati, gebrakan apa nih Sis yang mau Sis lakukan? Yang mesti pertama dilakukan adalah memperbaharui data penerima bantuan. Itu penting. Karena saat ini pemerintah kota tidak punya data yang akurat mengenai siapa yang berhak menerima bantuan. Karena saat ini kan ada miskin baru. Iya. Ya, ada miskin baru. Tapi buat saya sebenarnya di saat pandemi ini ada peluang usaha. Pasti di setiap apapun pasti. Iya, pasti ada peluang usaha. Jadi ada seorang awalnya dia bisnisnya ini ya laundry. Saat dia bisnis laundry dia nggak pernah bisa beli alat laundry yang besar. Tapi di saat pandemi dia putar haluan, dia jual disinfektan, dia bisa beli alat laundry yang besar. Dia bilang, saya usaha laundry sudah 4 tahun Bu, tapi saya tidak pernah mampu membeli mesin laundry besar. Tapi di saat pandemi karena melihat peluang bisnis, dia beralih, dia bisa lebih untung. Sampai bisa beli alat laundry yang besar. Jadi satu pendataan. Betul. Agar kita buat bantuan-bantuan bisa diterima dengan tepat. Kedua adalah membantu warga Kota Depok melihat bisnis Peluang opportunities usaha, yang ada. betul, peluang usahanya. Terus ada lagi? Memberi kemudahan perizinan. Jadi Wah, saat ini itu paling penting iya. Sis. jadi saat ini di Depok ini banyak ya yang sudah bisa membuat deterjen. Bisa buat deterjen, sabun. Sayangnya izin edarnya belum ada. Mudah-mudahan nanti kalau saya terpilih, saya akan membantu para UMKM untuk mendapatkan izin agar mereka bisa memasarkan barang dagangannya keluar. Dan saya selalu bilang, jika harga bersaing, mutunya bagus, saya bisa paksa orang Depok untuk pakai produk mereka. Ya kan? Bangga produk iya, Depok. Bela beli UMKM Depok. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya semua masyarakat Depok pakai produk-produk Depok. Wah, keren. Itu penting. Kita ambil pasar yang ada. Pasar yang ada kan saat ini ada deterjen yang pasti digunakan warga Depok setiap hari. Sabun itu juga digunakan warga Depok setiap hari. Kenapa pasar ini nggak kita ambil? Kenapa nggak warga Depok sendiri yang menyediakan? Keren. Mumpung saya masih dengan Bro Giring, saya juga ingin tahu dapat masukan dari Bro Giring mengenai bagaimana kepemimpinan Kota Depok ke depannya. Pokoknya setelah Sis nanti dilantik lah ya. Amin. Yang jelas bagi kita anak muda, millennials, Gen Z dan yang lainnya, kita merasa bahwa ibu nanti Sis ya. Sis Afifah harus menjadi pemimpin yang siap berkolaborasi dengan anak muda. Berkolaborasi dengan anak muda itu adalah yang paling simpel adalah mempercayakan kita anak muda. Melibatkan ya. Melibatkan, mempercayakan, dan juga memandu kita anak muda sih Bu. Untuk bisa misalnya menciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri. Habis itu membuat event-event yang ada hubungan dengan anak muda. Iya. Habis itu juga melibatkan itu adalah
bagaimana selalu mendengarkan kebijakan-kebijakan apa yang membuat kita anak muda di Depok ribet nih hidupnya gitu ya kan. Dan yang paling enak kalau bekerja sama dengan anak muda. Begitu anak muda sudah jatuh cinta sama Sis Afifah, mereka mati-matian membela dan bekerja mati-matian. Karena kita anak muda tuh banyak yang idealis. Idealis bahwa kita tuh ingin melakukan segala sesuatu ya karena untuk kebijakan dan untuk kebaikan banyak orang. Jadi semakin Sis Afifah melakukan banyak kegiatan sama milenial, sama Gen Z, saya yakin Sis Afifah akan menjadi pemimpin Kota Depok yang lebih baik lagi. Amin. Karena saya percaya bahwa kenapa Depok beberapa tahun ini punya banyak tantangan, ya karena mungkin masih kurang kolaborasi dengan anak muda. Anak muda tuh, ya balik lagi, waktu Sis Afifah melihat bisnis opportunity zaman waktu masih kuliah, iya kan? Karena kita anak muda tuh banyak, wah pengen bikin ini, pengen bikin ini. Kita tuh pengen bikin ini, tetapi kita tuh butuh senior-senior kita untuk mendampingi gitu. Apakah yang saya mau buat ini benar nggak ya? Menurut Sis Afifah seperti apa gitu? Apa yang bisa dibantu gitu. Dengan Sis Afifah melibatkan kita anak muda, saya yakin nanti Kota Depok pasti akan muncul nih banyak sekali produk-produk baru, kegiatan-kegiatan yang unik. Habis itu juga banyak bakal tercipta lapangan pekerjaan yang baru. Karena itu juga yang nggak kalah penting. Mudah-mudahan kita dapat ide-ide khas anak muda karena Depok belum punya khasnya apa. Padahal banyak anak kampus ya, Sis. Iya. Mudah-mudahan kita bisa tahu apa sih khasnya Depok karena sampai hari ini kalau saya ditanya khasnya Depok apa? Saya tahu dodol. Tapi kan cuma dodol. Mungkin nanti dengan kita berkolaborasi dengan anak-anak muda, kita punya ciri khas Depok. Sehingga Depok punya ciri khas dan Depok bisa dibanggakan. Mantap. Terima kasih Bro Giring. Saya terima kasih Sis. Ya, atas waktunya. Demikianlah ngobrol santai kita bersama Bro Giring. Mudah-mudahan teman-teman milenial bisa ikut membantu kita membenahi Kota Depok ke depannya. Ya, selamat pagi.